Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrifandi Haji Jafar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil daripada review jurnal saya. Jurnal yang saya review ada 5. Yang pertama ialah judul artikel Metode Extreme Programming pada Pembangunan Web. Aplikasi seleksi peserta pelatihan kerja. Nama penulis Adi Supriyatna, tahun dan halaman 2018 1-19, volume 11 nomor 01. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan metode Extreme Programming (XP) yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memudahkan dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan ujian seleksi menjadi peserta pelatihan kerja. Hasil dan pembahasan. Balai Pelatihan Kerja secara umum merupakan gedung atau sarana yang digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah keterampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Saat ini proses penerimaan dan ujian seleksi peserta pelatihan kerja pada Balai Pelatihan Kerja masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu peserta harus mendatangi lokasi Balai Latihan Kerja berada untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti ujian seleksi. Dampaknya, hal ini menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang mengikuti program pelatihan kerja dikarenakan lokasi tempat tinggalnya jauh dengan Balai Latihan Kerja. Selain itu, kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat tentang periode penerimaan peserta pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja. Keunggulan, dengan adanya penelitian ditemukan bahwa aplikasi seleksi peserta pelatihan kerja dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pelatihan, memudahkan dalam melakukan pendaftaran dan melaksanakan ujian seleksi peserta pelatihan kerja. Kekurangan, jurnal ini dibuat kurang sesuai dengan struktur penulisan, penjelasan dibuat tidak per bab tetapi per poin. Yang berikut jurnal artikel, analisa dan perancangan judul artikel, analisa dan perancangan sistem informasi akademik berbasis web pada Mi Al-Mursyid Al-Asyirotusyafi'iyah. Nama penulis Khairul Anan Asep Taufik Muharram, tahun dan halaman 2018 1-12, volume 12 nomor 2. Tujuan penelitian, maka dari itu penulis membuat sistem informasi pengolahan nilai ini bertujuan untuk mempermudah pengecekan dan pencatatan laporan data nilai siswa terkomputerisasi. Hasil dan pembahasan. Perkembangan teknologi dalam era globalisasi saat ini melaju dengan sangat pesat dan informasi yang beredar semakin banyak dan kompleks sehingga dunia pendidikan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi terutama dalam bidang teknologi komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kebutuhan manusia akan informasi pada saat ini menjadi begitu mudah terpenuhi dengan hadirnya internet yang memungkinkan melakukan transfer informasi hanya dengan hitungan detik. Namun seiring dengan kemajuan teknologi ditambah dengan meningkatkan gaya hidup mobile, proses pemantauan nilai akademik siswa pada sistem yang sedang berjalan pada Mi Al-Mursyidiyah Al-Asyirotusyafi'iyah dilakukan dengan cara yang konvensional di mana siswa dan wali siswa hanya bisa melihat hasil dari kemampuan siswa tersebut pada akhir masa pembelajaran atau yang kita kenal dengan istilah pembagian raport siswa. Yang berikut keunggulan melalui sistem informasi akademik ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak sekolah dan orang tua secara efektif dan efisien yang berkaitan dengan penilaian akademik siswa.
Kekurangan sistem akademik ini dibuat masih kurang lengkap seperti pendaftaran siswa baru, penyediaan informasi dan berita terbaru, keuangan, gaji guru, perpustakaan online, serta fasilitas e-learning. Jurnal yang berikut, perancangan sistem monitoring kondisi cuaca berbasis Internet of Things. Nama penulis Alivia Sekaratre, Feki C. Poikoil Arthur M. Rumagit. Tahun dan halaman 2021 1 sampai 10, volume 1.1 nomor 1. Tujuan penelitian. Tujuan dari perancangan ini untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi cuaca melalui jaringan internet dan dapat langsung menganalisis perubahan curah hujan, suhu, kelembapan, dan tekanan udara pada daerah tertentu. Hasil dan pembahasan. Informasi mengenai suatu kondisi cuaca saat ini sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat karena banyak aktivitas yang bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi cuaca dapat berubah-ubah secara cepat dan ekstrim. Sewaktu-waktu dapat menyebabkan masyarakat kurang tanggap terhadap dampak yang diakibatkan. Unsur cuaca yang akan diamati dapat dijadikan sebagai bahan perakiraan cuaca pada waktu mendatang. Dan informasi cuaca yang paling umum digunakan adalah suhu, kelembapan udara, curah hujan, kecepatan angin, arah angin, dan cahaya. Keunggulan sistem ini dapat membantu kita agar dapat mengetahui informasi cuaca karena dari waktu ke waktu cuaca dapat berubah. Kekurangannya, penjelasannya dibuat tidak per bab tetapi per poin. Jurnal yang berikut, integrasi layanan Google Classroom dengan sistem portal akademik perguruan tinggi. Nama penulis Julius F. Sirawan, Alvin M. Sambul, Aris S. M. Lumenta. Tahun dan halaman 2022, 27 sampai 34, volume 17 nomor 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan integrasi sistem antara layanan Google Classroom dengan sistem portal akademik perguruan tinggi dengan cara mengimplementasikan RESTful Lab. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan sebuah integrasi sistem di mana daftar kelas yang ada pada layanan Google Classroom dapat ditampilkan di dalam sistem portal akademik perguruan tinggi. Keunggulan. Dengan sistem yang sudah saling terintegrasi ini juga berguna bagi perguruan tinggi untuk mengetahui dan memantau kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan layanan Google Classroom dengan memanfaatkan API dari Google. Aplikasi dari Google Classroom khususnya pada fitur menampilkan daftar kelas, maka kelas yang ada pada layanan Google Classroom akan ditampilkan pada portal akademik masing-masing mahasiswa maupun dosen. Kekurangan dari aplikasi ini, permasalahan saat ini menggunakan layanan Google Classroom oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi salah satunya unsrat dalam kegiatan pembelajaran secara daring, sulit untuk diketahui dan dipantau oleh perguruan tinggi karena belum terintegrasi dengan sistem yang ada dalam perguruan tinggi tersebut. Yang berikut, penerapan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori pada aplikasi analisa pola belanja konsumen. Nama penulis Dewi Listriani, Anifanifa Sef Yaniangrum, Fenti Eka, MA. Tahun dan halaman 2016, 1 sampai 8, volume 9 nomor 2. Tujuan penelitian bertujuan menemukan produk yang sering dibeli bersama dari data transaksi. Hasil dan pembahasan. Perkembangan dan persaingan bisnis dalam perdagangan dunia melalui ekonomi pasar bebas dan kemajuan teknologi informasi membawa perusahaan pada tingkat persaingan yang semakin ketat dan semakin terbuka dalam memenuhi tuntutan pelanggan yang juga semakin tinggi. Toko buku Gramedia merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang retail, yang mana perusahaan ini setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen dan dituntut untuk mengambil keputusan yang dapat menentukan strategi penjualan.
Dengan memanfaatkan data transaksi penjualan yang telah tersimpan dalam database, pihak manajemen dapat mengetahui kebiasaan pelanggan atau perilaku pelanggan mengenai apa saja buku yang sering dibeli. Cara mengetahui buku-buku yang dibeli secara bersamaan dapat digunakan association rule, aturan asosiasi, yaitu teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi suatu kombinasi item. Keunggulan yaitu dapat mempermudah penjual untuk mengetahui buku-buku yang dibeli secara bersamaan. Kekurangan, semakin banyak orang membeli buku, maka semakin besar jumlah data yang diproses, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.